saudara yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Semoga sukacita Paskah membangkitkan kehidupan kita. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Re-Mifa, Renungan Mingguan Famili. Hari ini dengan tema Paskah Yahudi, Paskah Kristus, dan Paskah kita. Para saudara yang terkasih, saat susah untuk mendapatkan pertolongan, jika disuruh memilih, apakah Anda akan mencari surga ataukah Anda mencari Tuhan? Tentu masing-masing dari kita punya pilihan sendiri sesuai dengan pertimbangan kita. Surga mengacu kepada tempat atau kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, dan impian semua orang. Sedangkan Tuhan mengacu kepada pribadi yang penuh kuasa, pencipta, dan pengatur segala sesuatu. Jika memilih surga, maka kita akan mendapatkan tempat atau kondisi yang membahagiakan, tetapi belum tentu bertemu Tuhan. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, maka kita bisa bertemu Tuhan dan juga mengalami surganya. Inilah yang dialami para perempuan yang mencari Tuhan di makam. Para saudara yang terkasih, kita umat Katolik di seluruh dunia saat ini merayakan Paskah. Paskah merupakan perayaan yang mengingatkan umat Israel akan pembebasan bangsa mereka dari perbudakan di Mesir lewat Laut Merah di bawah pimpinan Musa. Mereka juga dibebaskan dari tulah pembunuhan anak sulung bangsa Mesir setelah mengoleskan darah anak domba pada pintu rumah mereka. Sebagai umat manusia, bangsa Israel mencari kebahagiaan dan surganya sendiri di Mesir, tetapi mereka akhirnya diperbudak. Setelah keluar dari Mesir, tidak semua dari mereka yang selamat. Mereka yang masih mencari kesenangan dan surganya sendiri dan juga tidak setia dengan Tuhan, akhirnya mati di padang gurun. Sebaliknya, mereka yang mencari Tuhan dan setia kepadanya akhirnya selamat dan masuk tanah terjanji. Sedangkan Paskah Kristus adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut untuk membebaskan kita dari dosa. Sebagaimana bangsa Israel diselamatkan dengan darah anak domba dan disucikan oleh air Laut Merah, demikian pula umat beriman yang percaya pada Kristus ditebus dan disucikan oleh darah dan air yang tertumpah di kayu salib untuk selanjutnya hidup secara baru. Para saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus ditandai dengan fakta kubur kosong dan penampakannya kepada para perempuan dan murid-muridnya. Dalam Injil malam Paskah, para perempuan yang mencari Tuhan Yesus di makam menjadi bingung karena mendapatkan kubur kosong. Mereka menyangka jenazah Yesus dicuri orang. Mereka disadarkan oleh dua orang malaikat yang ada di makam itu yang berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit. Ingatlah perkataannya dulu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan pada hari ketiga akan bangkit." Para perempuan yang mencari Tuhan tidak kehilangan Tuhannya. Tuhan menunjukkan dirinya lewat malaikat. Dan mereka tidak lagi bingung, tetapi bahagia karena Kristus Tuhan mereka bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Dalam Injil Paskah pagi, Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid dalam pintu-pintu yang terkunci. Mereka yang awalnya takut menjadi berani, mereka yang sedih menjadi gembira. Namun Thomas yang tidak hadir dalam pertemuan itu tidak percaya. Baru setelah Yesus menampakkan diri dan meminta untuk mencucukkan tangannya ke dalam bekas paku dan lambung bekas tombak, percaya pada Yesus. Paskah Kristus bukan soal melihat secara langsung, tetapi soal iman.
Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Para murid yang mengalami kebangkitan Tuhan akhirnya hidup secara baru, sebagaimana bacaan pertama Paskah pagi. Mereka tampil berkhotbah di depan umum dan membuat banyak mujizat. Akhirnya semakin banyak orang percaya pada Kristus. Para saudara yang terkasih, kita saat ini sedang terpuruk karena dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan juga dampak perang di Eropa. Kita merasakan usaha sulit, banyak orang yang di PHK, dan sekarang ini harga-harga melambung tinggi. Apalagi kalau saat ini kita sedang sakit atau mengalami kebangkrutan. Dunia serasa gelap. Kemana kita mencari pertolongan? Perayaan Paskah seharusnya menumbuhkan optimisme kita. Krisis pasti membuat kita susah dan menderita. Kristus telah mengalahkan kegelapan maut. Dia yang bangkit telah menjadi cahaya dan terang kehidupan kita. Mari kita bangkit bersama Kristus. Pertolongan kita pada Tuhan Yesus. Kita bangkit dengan mencari Tuhan dalam doa dan ekaristi. Selanjutnya, kita hadirkan Dia dalam setiap persoalan, pekerjaan, dan usaha kita. Kita hayati hidup kita dengan mindset dan cara yang baru. Hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan diberkati. Kita serahkan hidup dan perjuangan kita pada Kristus karena kita percaya Kristus yang bangkit itu tidak hanya ada 2000 tahun yang lalu di tanah Palestina, tetapi dengan kebangkitannya Dia adalah Allah yang ada saat ini bersama kita dalam kesulitan kita. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.